Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balon Cubes. Dan di video kali ini adalah sesi seputar cubing di tanggal 25 Mei 2021. Jadi yang kita bahas tentunya adalah tentang update-update seputar Rubik yang biasanya sih tanggalnya beberapa hari sebelumnya dan seminggu sebelumnya. Oke, di seputar cubing kali ini kita akan mulai dari update-update tentang kompetisi-kompetisi dan juga rekor-rekor terbaru yang terpecahkan di minggu ini. Oke, pertama kita mulai dari kompetisinya. Kompetisi yang baru aja terjadi atau baru aja dilakukan di hari Sabtu dan Minggu kemarin tanggal 22 dan 23 Mei 2021. Itu ada 5 kompetisi ya. Ada 5 kompetisi yang diadakan. Ada 3 di Australia dan juga yang 2 di Eropa. Pertama kita bahas dulu yang di Australia. Di Australia ini ada 3 kompetisi. Yang pertama ada Marrickville Autumn Sunday 2021 dan juga ada Marrickville Autumn Saturday 2021. Itu cuma beda harinya aja, jadi dipecah, ada yang hari Minggu dan Sabtu ya. Dipecah jadi 2. Dan selanjutnya ada juga TAS State Championship 2021. Ini adalah kompetisi yang diikuti oleh Felix Zemdex. Jadi Felix Zemdex ikutan di kompetisi ini dan muncul lagi akhirnya di kompetisi. Next ada kompetisi juga di Uzbekistan. Jadi di Uzbekistan itu ada event namanya Evgeny Lee Memorial 2021. Nah, selain itu di Rusia juga ada kompetisi namanya Welcome to Murmansk 2021. Nah, itu dia 5 kompetisi yang minggu kemarin terjadi dan rekor apa aja yang terjadi di minggu-minggu ini. Mari kita bahas. Yang pertama, kita bahas national record atau NR. Di minggu kemarin itu ada NR yang terjadi, yaitu pertama dari Uzbekistan. Dari Uzbekistan itu ada Igor Alpkin. Igor Alpkin ini memecahkan rekor 3 BLD single dengan catatan 1 menit 7 detik, 74. Dan selain itu Igor Alpkin ini juga memecahkan rekor 3 BLD mean of 3 1 menit 23 detik, 37. Jadi memecahkan 2 rekor sekaligus untuk 3 BLD. Dan ini prestasi yang sungguh luar biasa ya dari Igor Alpkin dari Uzbekistan. Walaupun sebenarnya catatan waktu yang di Uzbekistan ini rekor-rekornya belum secepat yang ada di negara-negara lain, contohnya di Indonesia. Jadi memang masih lebih cepat kiper-kiper di Indonesia daripada di Uzbekistan. Dan selain itu mari kita bahas rekor lainnya. Rekor lainnya ada juga Anvar Abdullayev. Ini dari Uzbekistan juga memecahkan rekor Megamix average of 5 dengan catatan waktu 55,36 detik. Oke, itu dia 2 orang yang memecahkan rekor minggu ini. Ada Igor Alpkin dan juga Anvar Abdullayev dari Uzbekistan. Untuk negara-negara lain yang berkompetisi belum ada rekor yang terpecahkan. Dan mari sekarang kita bahas ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Felix Zemdex yang mengikuti kompetisi ini. Jadi Felix Zemdex ini mengikuti kompetisi TAS State Championship 2021. Ini adalah kompetisi yang diadakan di Australia. Dan sebenarnya minggu-minggu kemarin sempat kita singgung karena Felix Zemdex ini jarang ikutan lomba. Dan sekarang ternyata ikutan nih di TAS State Championship 2021. Dan di event ini Felix Zemdex juga mendapatkan juara di 8 event. Jadi 8 event sekaligus. Ini dapat juara 1 dan ada beberapa event juga, sekitar 3 event yang diikuti dan dapat juara 2. Event yang dijuarai oleh Felix Zemdex ini ada di event 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 3 BLD, 3x3 OH dan juga Megamix. Itu ada 8 event sekaligus. Dan ya sebenarnya di kompetisi ini juga kompetitornya masih lumayan sedikit. Jadi belum ada pesaing yang ini ya, yang sangat menyaingi Felix Zemdex ya. Catatan waktu tercepat yang didapat di kompetisi ini pada event 3x3 adalah 5,90 detik untuk single dan 6,37 detik untuk average of 5-nya Felix Zemdex. Ini termasuk rekor yang sebenarnya terbilang buruk ya untuk seorang Felix Zemdex yang saat ini berada di posisi 1 dunia tahun 2021 ini. Kenapa terbilang buruk? Karena pesaing-pesaingnya bahkan ada nama-nama baru yang sudah berhasil mencatatkan waktu di bawah 6 detik. Dan sementara Felix Zemdex ini masih 6,37 detik. Itu pencapaian yang sebenarnya kurang memuaskan menurut saya. Dan dibandingkan sama rekor Felix Zemdex sebelumnya juga masih kalah jauh gitu loh. Dimana Felix Zemdex ini udah sangat sering memecahkan rekor di bawah 6,5 detik. Jadi ini sebenarnya catatan waktu yang bisa dibilang menurun. Karena 6,37-nya itu tercepat ya. Biasanya 6,37 itu kecepatan yang biasa aja di Felix Zemdex. Tapi ini
agak menurun sedikit dibandingkan dengan masa-masa di 2019 dan 2020. Dan karena sudah mendapatkan juara di kompetisi TAS State Championship ini, Felix Zemdex jadi menambah koleksi medalnya di WCA. Jadi totalnya sekarang ada 640 gold dan juga 114 silver dan 64 bronze. Buat yang belum tahu, gold itu artinya juara 1, kalau silver juara 2 dan bronze juara 3. Ini semua didapatkan dari total 118 kompetisi dan juga 836 complete solve di semua kategori event yang diikuti oleh Felix Zemdex. Kalau kita bandingin sama pesaing terdekatnya yaitu Max Park, jadi Max Park itu sudah mendapatkan 297 gold dan 27 silver dan 7 bronze. Ini didapatkan dari total 101 kompetisi dan juga 3.561 complete solve di semua kategori event yang diikuti oleh Max Park. Jadi sebenarnya dari segi pencapaian, ya Felix Zemdex ini punya pencapaian yang jauh lebih baik di atasnya Max Park. Nah ini saya nggak tahu juga data yang ada di WCA ini 100% akurat atau misalnya ada yang salah ketik atau salah input atau ada data yang miss. Tapi kalau dihitung rata-rata ini Felix Zemdex itu banyak banget ya medalnya itu, jadi bisa dibilang hampir setiap kali lomba dia itu bisa membawa pulang sekitar 7-8 medal satu kali lomba. Jadi rata-rata ya bisa juara 1, 2, atau 3 di setiap kompetisinya. Totalnya bisa 8 podium yang bisa didapatkan oleh Felix Zemdex. Oke, itu aja tentang update seputar kompetisi dan juga rekor-rekor yang terpecahkan, dan juga tadi update tentang Felix Zemdex dan sedikit tentang Max Park. Sekarang kita lanjut membahas tentang Rubik atau produk terbaru yang rilis di bulan-bulan ini atau di minggu ini. Jadi yang pertama itu akan saya bahas tentang GAN 251M Pro. Ini adalah Rubik 2x2 dari brand GAN tentunya, dan ini adalah salah satu flagshipnya di seri 2x2. Dan untuk 251M Pro ini mengusung fitur yang ada di Rubik GAN 11M Pro. Jadi di bagian cornernya bisa di set untuk tekanan magnetnya. Jadi daya magnetnya bisa di setel antara quick atau strong atau normal. Nah itu keunggulan yang ada di Rubik 251M Pro, GAN 251M Pro. Apakah Rubiknya nanti akan keren banget dan bisa benar-benar mantep performanya, kita belum tahu karena kita juga belum mereview Rubik tersebut. Dan lanjut ke pembahasan Rubik selanjutnya. Nah produk yang selanjutnya akan kita bahas adalah dari brand Qi. Dari brand Qi ini merilis seri sliding Klotsky. Buat kalian yang belum tahu, sliding Klotsky adalah puzzle geser, jadi kayak puzzle gambar geser yang biasanya ada di toko-toko mainan, tapi ini mengandung magnet ya, di dalamnya ada magnetnya. Jadi dimaininnya bisa lebih cepat dan akurat. Nah, sliding Klotsky ini yang seri number itu sudah dirilis versi 6x6 dan juga 7x7-nya. Sebelumnya baru rilis yang 3x3, 4x4 dan juga 5x5. Nah, dengan rilis yang 6x6 dan 7x7 ini sangat menarik ya buat kalian yang suka dengan puzzle geser yang satu ini, dan menurut saya juga maininnya enak. Mungkin nanti akan saya bahas juga di reviewnya sliding Klotsky dari Qi ini. Next kita bahas yang produk selanjutnya yaitu Qi X-Men Tornado V2M. Ini Rubik yang udah disinggung di seputar cubing episode minggu kemarin, tapi karena infonya masih sedikit saya mau ngasih sedikit gambaran tentang mekanismenya. Nah untuk X-Men Tornado V2M ini dikabarkan sudah merilis desainnya, jadi sudah ketahuan nih bakal seperti apa desainnya, dan sudah dikasih tahu untuk magnetic systemnya akan bisa di setup ya, akan bisa diubah-ubah seperti layaknya Rubik GAN Cube. Jadi bagian magnetnya yang bisa di setel itu ada di bagian edge, jadi mirip kayak Rubik GAN 356X dan 356XS yang biasa saya gunakan. Ini fiturnya juga baru, jadi lumayan kompleks ya, lumayan rumit. Kalau kalian lihat di gambar ini tuh kayaknya rumit banget gitu, dan Qi ini ngedesainnya keren banget dan sepertinya untuk memudahkan kita juga ketika lagi setup. Nah selain fitur magnetic systemnya yang baru, Rubik X-Men Tornado V2M ini juga menggunakan spring adjustment system. Jadi udah mirip kayak Moyu dan juga GAN Cube yang springnya bisa di adjust lebih enak. Nah, X-Men V2M ini juga sudah menggunakan fitur tersebut dan sepertinya agak sedikit berbeda ya dari GAN, Moyu ataupun Dayan yang sudah menggunakan fitur ini. Tapi apakah fiturnya juga bagus? Apakah nanti performa Rubiknya akan mantap? Kita akan lihat nanti di review produknya kalau sudah ada di Indonesia. Oke, itu aja 3 produk yang baru rilis yang kita bahas. Sebenarnya ada lagi tapi belum saya kulik lebih dalam. Jadi
Itu aja yang kita bahas untuk produk-produk yang baru rilis, dan mungkin itu aja untuk pembahasan seputar Cubing kali ini tentang update-update seputar Rubik dan juga produk-produk yang baru rilis minggu ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Support terus channel Balon Cubes dengan cara belanja di toko Balon Cubes. Kita ketemu di video yang lain. Bye!